Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Hendri Putra dengan NIM 24338029 dengan prodi Teknik Mesin NK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah material teknik dengan judul pengujian bahan dengan metodologi destruktif dan non-destruktif tes. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada latar belakang. Dalam industri, pengujian material adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat bahan dan kecacatan pada bahan uji, sehingga pemilihan bahan dapat dilakukan dengan tepat untuk suatu keperluan. Pengujian material juga dilakukan untuk memahami karakteristik dan perilaku material dalam berbagai kondisi tertentu pada suatu proses. Cara pengujian bahan dibagi menjadi dua, yaitu pengujian dalam merusak atau destructive test. Yang kedua, pengujian tanpa merusak atau non-destructive test. Kemudian kita masuk ke pengertian destruktif dan non-destructive test. Destructive test adalah metode pengujian yang merusak material atau komponen untuk memahami perilaku dan kinerja material, komponen, atau mesin. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas kinerja material seperti kekuatan, kekerasan, keuletan, dan sifat fisik lainnya. Pengertian non-destructive test adalah salah satu cara pengujian suatu material yang digunakan oleh industri yang berfungsi untuk mengetahui sifat suatu material, komponen, struktur, atau sistem tentang perbedaan karakteristik, cacat, dan discontinuous tes pengelasan tanpa menyebabkan kerusakan pada komponen aslinya. Kemudian kita masuk pada tujuan pengujian bahan. Yang pertama, mendeteksi cacat internal. Pengujian yang dilakukan dapat mendeteksi cacat internal pada suatu bahan sehingga dapat meminimalisir risiko kerusakan bahan. Yang kedua, mengevaluasi ketahanan bahan terhadap lingkungan. Pengujian bahan dapat menghasilkan suatu evaluasi tentang bagaimana bahan bereaksi terhadap iklim, suhu, dan perubahan alam yang memengaruhi kualitas suatu bahan. Yang ketiga, menganalisis sifat fisik bahan. Pengujian bahan dapat memberikan data tentang sifat fisik, massa, dan persentase ruang kosong dalam bahan. Yang keempat, memantau kualitas bahan selama proses produksi. Pengujian bahan secara berkala dapat memastikan bahwa bahan dapat digunakan dalam proses produksi guna memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian kita masuk pada jenis pengujian material. Contoh pengujian destruktif yaitu uji tarik atau tensile test adalah salah satu metode destruktif test di mana material ditarik hingga putus untuk mengetahui kekuatan tarik dan elongasi material tersebut. Hasil dari pengujian ini memberikan informasi tentang seberapa kuat material dapat menahan beban sebelum akhirnya gagal. Yang kedua, uji tekan atau compression test dilakukan dengan menekan material hingga hancur. Pengujian ini berguna untuk menilai kekuatan material saat mengalami tekanan, terutama pada produk yang mengalami beban tekan seperti beton dan logam. Yang ketiga, uji bengkok atau bending test. Dalam uji bengkok, material diuji dengan cara dibengkokkan hingga patah. Metode ini sering digunakan untuk mengukur ketangguhan material dan melihat seberapa jauh material dapat melentur sebelum akhirnya merusak. Yang keempat, uji benturan atau impact test dilakukan dengan memberikan pukulan atau benturan pada material untuk mengukur ketahanannya terhadap benturan mendadak. Pengujian ini sangat penting untuk material yang digunakan dalam lingkungan yang risiko benturan tinggi, seperti komponen kendaraan dan helm. Yang kelima, uji kekerasan atau hardness test, bertujuan untuk mengukur seberapa keras permukaan material. Pengujian ini dilakukan dengan menekan benda keras ke permukaan material dan mengukur kedalaman atau luas cengkungan atau indentasi yang terbentuk. Yang keenam, uji kelelahan atau fatigue test, di mana suatu proses material atau komponen yang dikenakan beban yang berulang-ulang atau siklus beban yang dapat menyebabkan perubahan dari struktur atau kegagalan material. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa jauh mana material tersebut dapat bertahan dalam kondisi penggunaan yang berulang. Yang ketujuh, uji terhadap lingkungan yang agresif. Digunakan untuk menguji titik telah dan patah suatu produk ketika komponen tersebut terkena lingkungan yang korosif pada tekanan dan suhu yang berbeda. Contoh dari lingkungan yang korosif adalah lingkungan yang mengandung salinitas, kelembaban, hidrogen sulfid, karbon dioksida, dan unsur-unsur lainnya. Yang kedelapan, uji residual trace atau residual trace test. Digunakan untuk mengukur tegangan yang tersisa dalam material setelah semua beban eksternal telah dihilangkan. Untuk mengukur tingkat stres atau tekanan residu dalam material, digunakan metode uji seperti disfraksi sinar X atau X-ray. Yang kesembilan, uji kegagalan atau fracture test. Pengujian kegagalan adalah metode untuk memahami bagaimana material mengalami kegagalan atau keretakan.
Prosesnya menggunakan sampel material yang dikenakan beban hingga terjadi kegagalan. Uji ini membantu dalam memahami potensi kegagalan material dan mengembangkan metode perbaikan atau penguatan yang sesuai. Kemudian kita masuk ke contoh pengujian non-destructive test. Yang pertama, radiografi test adalah bagian dari non-destructive test yang menggunakan sinar X atau sinar gamma yang dapat menembus hampir semua logam, kecuali timbal, dan beberapa material padat sehingga dapat digunakan untuk mengungkap cacat atau ketidaksesuaian di inline bauksit dinding metal atau di dalam bahan itu sendiri. Yang kedua, magnetic particle inspection. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi cacat yang terletak di permukaan atau sedikit di bawah permukaan pada benda yang bersifat ferromagnetik atau memiliki sifat kemagnetan tinggi. Mendeteksi adanya pembentukan medan magnet baru atau medan bocoran akibat garis gaya magnet yang terpotong oleh diskontinu sehingga akan menarik partikel magnetik untuk berkumpul di sekitar medan bocoran. Yang ketiga, day penetrant test adalah menggunakan cairan penetran dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah discontinuity serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu, cacat pada material dapat terdeteksi. Yang keempat, ultrasonic flow detector. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan rambatan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh transducer pada benda kerja dan kemudian gelombang baliknya ditangkap oleh receiver. Gelombang yang diterima ini dapat diukur intensitasnya, waktu perambatan atau resonansi yang ditimbulkan, sehingga pada umumnya pemeriksaan ultrasonik ini didasarkan pada perbedaan intensitas gelombang yang diterima serta waktu perambatannya. Yang kelima, vacuum test Holiday detector adalah mendeteksi kebocoran pengelasan dengan cara membuat udara di sekitar benda yang akan diuji menjadi hamba udara dengan menggunakan media semacam tabung dari bahan yang tembus pandang. Kebocoran akan terdeteksi lewat alat ukur yang terpasang atau terlihat langsung dengan adanya busa atau gelembung dari cairan air sabun yang tampak di dalam tabung. Prinsip kerja dari vacuum test adalah kebalikan dari prinsip kerja air pressure test. Holiday detector. Yang keenam, holiday detector adalah alat yang memiliki fungsi untuk mendeteksi adanya lubang atau porositas pada suatu material. Misalnya, pengelasan pada pipa mempunyai permukaan yang tidak rata sehingga menimbulkan celah kosong. Pada kasus tersebut, holiday detector berfungsi untuk mendeteksi celah kosong tersebut atau porosity. Prinsip holiday detector mengalirkan arus energi listrik pada material yang telah di-coating, baik baru atau lama, di mana alat tersebut akan berbunyi atau memberi sinyal apabila ada lubang kecil atau pinhole pada coating, baik yang baru ataupun lama. Kemudian kita masuk pada alat dan standar pengujian. Contoh alat pengujian destruktif, yaitu universal. Yang pertama, universal testing machine. Cara pengujian dengan menggunakan alat ini yaitu dengan menekan material dengan mesin yang gaya tekanannya lebih besar hingga hancur. Yang kedua, Rockwell Harness Tester. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk uji kekerasan khususnya untuk material yang terbuat dari logam. Harness tester terbagi menjadi dua jenis, yaitu bend harness tester dan portable harness tester. Bend harness tester biasanya digunakan untuk menguji material di dalam laboratorium, sedangkan portable harness tester bisa dibawa kemana saja untuk pengujian material di lapangan karena memiliki bentuk yang minimalis. Yang ketiga, Cha- yang ketiga, Sharpie Impact Test Machine. Yang keempat, Stiffness Bending Test Machine. Kemudian kita masuk pada contoh alat pengujian non-destructive test. Yang pertama, radiographic tester. Prinsip kerjanya yaitu sinar X akan dipenjarkan pada benda uji dan menembus permukaan material tersebut. Pada saat penembus bidang atau objek, sebagian sinar yang akan menembus akan diserap sehingga intensitas sinar akan berkurang. Intensitas akhir sinar kemudian direkam dan dicatat pada film yang sensitif. Jika ada defak atau cacat pada benda uji, maka intensitas sinar yang tercatat pada film bervariasi. Hasil rekaman film ini yang akan menunjukkan letak dan bagian pada material yang mengalami defak atau cacat. Yang kedua, ultrasonic flow detector adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi retakan tersembunyi, void, porositas, dan diskontinuitas internal lainnya dalam logam, komposit, plastik, dan keramik. Manfaat utama deteksi cacat ultrasonik adalah prosesnya sangat cepat. Penggunaannya tidak memerlukan prosedur yang panjang untuk mendeteksi permukaan. Penggunaan dapat dengan mudah mendeteksi berbagai kekurangan materi dengan perangkat sederhana. Yang ketiga, coating thickness gold adalah alat ukur ketebalan cat profesional yang praktis dan didesain untuk pengukuran lapisan non-destruktif. Mampu melakukan pengukuran dengan cepat dan tepat dengan pengukuran ketebalan yang presisi. Fungsi dari coating
thickness code untuk mengetahui ketebalan atau thickness cat di permukaan suatu material atau benda yang dicat. Untuk cat Stuffing standar sebagai dasar dalam melakukan pengujian ketebalan sebesar 35 sampai 55 mili. Yang keempat, magnetic flow detector. Fungsi dari alat ini sebenarnya juga untuk menganalisa atau mendeteksi cacat pada material, namun metode yang digunakan yaitu menggunakan medan magnet. Itulah mengapa alat ini diberi nama magnetic flow detector. Pengujian menggunakan alat ini termasuk non-destructive test karena sifat pengujiannya tidak merusak, sehingga material yang diuji bisa digunakan lagi untuk produksi. Kemudian kita masuk pada standar yang dipakai dalam pengujian, yaitu yang pertama ASTM atau American Society for Testing and Material. Yang kedua ISO atau International Organization for Standardization. Yang ketiga IN atau European Norm. Kemudian kita masuk pada prosedur pengujian. Yang pertama persiapan sampel. Sampel atau spesimen yang representatif disiapkan sesuai dengan dengan standar atau persyaratan tertentu. Yang kedua, penerapan beban atau stres. Sampai dikenakan gaya, banyak menekankan atau kondisi lingkungan yang mensimulasikan skenario dunia nyata. Yang ketiga, observasi atau analisis. Selama proses pengujian, berbagai pengukuran, observasi, dan teknik pengumpulan data digunakan untuk memantau perilaku spesimen. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan instrumen untuk mengukur gaya, perpindahan, strain, atau parameter fisik lainnya. Yang keempat, analisis kegagalan. Setelah spesimen gagal atau mencapai batasnya, modus kegagalan, permukaan, patahan, atau karakteristik kegagalan lainnya diperiksa dan dianalisis secara cermat. Analisis ini memberikan wawasan tentang kinerja material, kelemahan, atau mekanisme kegagalan. Yang kelima, interpretasi dan pelaporan data. Data yang dikumpulkan diinterpretasikan dan dianalisis untuk memperoleh informasi bermakna tentang sifat material, perilaku, atau kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Hasil tes didokumentasikan atau laporan dihasilkan untuk mengomunikasikan temuan. Kemudian kita masuk pada aplikasi dan pentingnya pengujian. Yang pertama, di sektor kedirgantaraan. Industri dirgantara mengandalkan pengujian destruktif untuk menilai kekuatannya, daya tahan, dan keandalan komponen pesawat, elemen struktural, dan bahan. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, memverifikasi spesifikasi desain, dan memvalidasi proses manufaktur. Industri dirgantara juga mengadakan non-destructive test untuk memeriksa komponen pesawat, struktur, dan bahan untuk memastikan integritasnya dan mendeteksi potensi cacat. Metode non-destructive test digunakan selama produksi, pemeliharaan, inspeksi rutin untuk memastikan keamanan dan keandalan. Kemudian, yang kedua, terdapat pada sektor otomotif. Pengujian material destruktif sangat penting dalam industri otomotif untuk mengevaluasi sifat mekanik, kelayakan tabrakan, ketahanan lelah, dan ketahanan komponen kendaraan, seperti bagian-bagian mesin, sistem suspensi, dan struktur keselamatan. Di industri otomotif, pada non-destructive test memainkan peran penting dalam pengendalian kualitas dan penilaian keselamatan. Teknik non-destructive test digunakan untuk memeriksa komponen penting seperti pengelasan, coran, dan tempam, memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan spesifikasi yang disyaratkan. Yang ketiga, ada sektor manufaktur. Pengujian destruktif digunakan di industri manufaktur untuk memverifikasi kualitas, kekuatan, dan keandalan bahan yang digunakan dalam produksi berbagai barang. Ini memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi yang disyaratkan dan dapat bertahan terhadap aplikasi yang dimaksudkan. Pengujian non-destructive test digunakan di berbagai industri manufaktur, termasuk pengerjaan logam, pengecoran, penempaan, dan fabrikasi. Ini membantu menilai kualitas, integritas, dan kesesuaian bahan dan komponen, memastikan bahwa mereka memenuhi spesifikasi dan standar yang disyaratkan. Kemudian, yang keempat, ada pada sektor konstruksi. Di sektor konstruksi, pengujian destruktif digunakan untuk menilai sifat-sifat bahan konstruksi, misalnya beton, tulangan baja, dan komponen struktural. Pengujian membantu memastikan kepatuhan terhadap kode bangunan, mengevaluasi integritas struktural, dan menilai kesesuaian bahan untuk aplikasi tertentu. Pengujian non-destructive test digunakan dalam industri konstruksi untuk mengevaluasi kualitas dan integritas bahan bangunan, misalnya beton, tulangan baja, dan las. Ini memastikan kepatuhan terhadap kode bangunan, mendeteksi cacat, menilai kesehatan struktural bangunan dan infrastruktur. Kemudian yang kelima, sektor penelitian dan pengembangan. Pengujian destruktif memainkan peran mendasar dalam penelitian dan pengembangan material. Peneliti menggunakan teknik destruktif untuk mempelajari mekanik, fisik, dan sifat kimia bahan, menyelidiki mekanisme kegagalan, dan mengembangkan material baru dengan karakteristik kinerja yang ditingkatkan. Pengujian non-destructive test banyak digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di berbagai disiplin ilmu. Ini membantu peneliti mempelajari sifat material, menyelidiki mekanisme kegagalan, dan mengembangkan material
serta teknologi baru. Kesimpulannya, pengujian destruktif dan non-destruktif test sangat diperlukan dalam mengevaluasi, memeriksa, dan memastikan kualitas material, komponen, dan struktur di banyak industri. Sementara pengujian destruktif memberikan wawasan definitif tentang sifat material melalui kerusakan yang disengaja. Pengujian non-destruktif test memungkinkan pemeriksaan menyeluruh tanpa mengorbankan integritas objek yang diuji. Sebab pengujian material tidak hanya memastikan bahwa material memenuhi standar kualitas yang diperlukan, juga membantu dalam mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memahami prinsip keuntungan dan keterbatasan kedua metode pengujian tersebut, para insinyur, peneliti, dan profesional jaminan kualitas dapat membuat keputusan yang tepat untuk memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang dibutuhkan dalam industri yang dinamis dan penuh tuntutan saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada materi yang tidak disebutkan dan kata yang tidak seharusnya dibilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.